Oke, ya kembali lagi di mata kuliah mikroprosesor pertemuan keempat. Kali ini saya akan membahas mengenai definisi dari microcontroller dan apa sih microcontroller itu? Ya dari definisinya sendiri menurut Gliding dan Weiss dari sebuah buku yang saya baca, microcontroller is a processor with memory and a whole lot other components integrated on one chip. Ya, secara bahasa, microcontroller adalah sebuah prosesor dengan memori dan kumpulan-kumpulan komponen lainnya yang terintegrasi ke dalam sebuah chip. Jadi di dalam sebuah microcontroller terdapat semua komponen yang dapat memperhitungkan perintah-perintah secara mandiri dan sudah didesain untuk mengawasi atau mengontrol tugas-tugasnya secara spesifik. Jadi kalau sebelumnya di mikroprosesor itu tugasnya hanya untuk memproses saja, dan di mana ada beberapa komponen lainnya seperti ILU, control unit dan lainnya secara terpisah. Di mikrocontroller ini dalam sebuah chip itu semuanya sudah tergabung menjadi satu. Ya, jadi di situ sudah ada flash memory, RAM-nya sudah ada, control unitnya sudah ada, ILU-nya sudah ada. Semuanya terintegrasi ke dalam sebuah chip. Ya, ini adalah diagram dasar sebuah microcontroller. Bisa dilihat dalam sebuah chip di sini sudah ada beberapa komponen, ada prosesor core-nya sendiri, ada SRAM, ada flash, ada counter modul. Jadi ini yang umum ya. Tapi sebenarnya biasanya ada beberapa modul tambahan. Seiring dengan perkembangan teknologi dari sebuah microcontroller atau perkembangan teknologi dari sebuah integrated circuit atau chip. Ya, ada digital I/O modul, ada serial interface modul, ada analog modul, ada interrupt control, dan ada beberapa interface. Ya, ini yang secara umumnya. Oke, ada beberapa arsitektur microcontroller. Ya, yang pertama itu adalah arsitektur von Neumann. Dalam arsitektur ini, program dan data disimpan bersama dan diakses melalui bus yang sama. Sayangnya, hal ini menyebabkan program dan data yang diakses dapat menyebabkan konflik yang berujung pada delay yang tidak diinginkan. Ya, bisa dilihat sini. Program dan data memori ya semuanya disimpan dalam satu buah memori yang sama, jadi belum dipisah. Ya, jadi CPU kalau mau ngambil perintah langsung ke dalam sebuah memori yang sama. Ya, di sini akan terjadi antrian yang dapat menyebabkan delay yang mungkin kita nggak inginkan ya dalam sebuah perintah. Yang kedua ada arsitektur Harvard. Nah, disinilah perkembangan dari arsitektur von Neumann. Arsitektur ini mengharuskan program dan data disimpan dalam memori yang berbeda yang akan diakses melalui bus yang berbeda pula. Ya, keuntungan yang didapat adalah kode yang diakses tidak dapat menyebabkan konflik dengan data yang diakses, dan karena hal ini performa sistem akan meningkat dan berkembang tentunya. Namun arsitektur ini membutuhkan perangkat keras yang lebih banyak karena membutuhkan dua buah bus dan dua buah memori yang berbeda. Ya, kerugiannya adalah kita membutuhkan komponen tambahan ya dibandingkan tadi dari arsitektur von Neumann. Tapi di sini ya tentunya pertukaran data akan lebih cepat karena dia menggunakan dua buah jalur bus yang berbeda dan dua buah komponen memori yang berbeda. Ya, jadi ada plus minusnya antara von Neumann dengan Harvard. Oke, komponen microcontroller bisa lihat di sini ada diagramnya. CPU. Ada CPU yang paling utama, tempat di mana semua proses bekerja. Ya, arsitekturnya sebagai berikut: ada instruction register, ada control unit, ada ILU, dan ada macam-macam di sini. Ya, di sinilah semua proses terjadi. Lalu ada ILU. Pada inti dari CPU terdapat ILU yang dapat melakukan operasi-operasi perhitungan atau boolean. Ya, seperti AND, add, increment, penambahan. Ya, ILU mengambil dua input data lalu mengembalikan hasil dari dua input tersebut sebagai output. Sumber dan tujuan dari data-data tadi diambil dari register atau memori. ALU menyimpan beberapa informasi mengenai hasil operasi pada status register yang terdiri dari 0 merupakan hasil dari operasi adalah 0, negatif, hasil negatif, overflow atau data yang lebih, data yang meluap, lalu ada carry, operasi yang menghasilkan data yang dapat diolah kembali untuk operasi lainnya, ya, atau mengolah kembali dari hasil data lainnya. Lalu ada data register. Pada data register dapat register-register yang bekerja pada CPU atau pengalamatan. Ya, register tersebut bisa terdiri dari satu set general purpose register atau dedicated register. Jadi ada satu buah register yang untuk umum, jadi bisa dipakai untuk
masuk ke memori-memori yang banyak, atau dedicated register untuk masuk ke memori yang spesifik. Ya, lalu ada stack pointer, adalah satuan memori berurutan yang digunakan CPU untuk menyimpan alamat pengembalian register. Lalu ada lagi CU atau control unit atau unit control yang bertugas untuk menentukan operasi yang akan dilakukan selanjutnya dan mengatur jalur data sesuai dengan operasi yang dilakukan. Jadi di control unit inilah operasi mana dulu atau instruksi mana dulu yang akan dilakukan terlebih dahulu. Lalu setelah itu dia atur lagi, dia jadwalkan lagi instruksi apa yang akan harus dilanjutkan. Lalu ada lagi set instruksi. Nah, set instruksi ini terbagi dua. Ya, inilah yang membedakan antara arsitektur perbedaan yang signifikan antara arsitektur microcontroller. Ada RISC dan CISC. RISC sendiri itu adalah Reduced Instruction Set Computer. Ya, arsitekturnya yang sederhana membuat set instruksi ini hanya mampu melakukan satu set atau beberapa clock cycle, ya reduce, jadi cuma sedikit aja di sini. Lalu ada CISC, mempunyai arsitektur yang berkarakter dan rumit yang membuatnya mampu melakukan banyak clock cycle dalam satu waktu. Ya, jadi itu yang perbedaan signifikan. Plus minus sama kayak tadi arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Ya, ada yang lebih lambat dan ada yang lebih cepat, dan ada yang lebih boros pemakaian datanya dan ada yang lebih ringkas. Ya, jadi pemilihan antara RISC dan CISC itu kembali lagi kepada penggunaan microcontrollernya itu sendiri untuk apa. Ya, oke, sekian pertemuan ke berapa ini tadi, pertemuan keempat dari mata kuliah mikroprosesor. Terima kasih.